Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar masih mengenai tema 2, subtema 1, PB2. Nah mata pelajarannya itu SBDP dan IPA. Anak-anak ibu harap anak-anak ibu sudah mandi dan sudah sarapan pagi ya. Dan untuk mengawali pembelajaran kita, ada baiknya diawali dengan doa. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Jenis-jenis tanda tempo yaitu 1. Tempo lambat. Maksudnya, irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Pada umumnya, irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih dan romantis. Tanda tempo lambat yang dimana terbagi 1. Largo artinya lambat, 2. Larghetto artinya lambat namun lebih cepat daripada largo, 3. Larghissimo yang artinya sangat lambat. Yang kedua, tempo sedang. Maksudnya, irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Artinya anak-anak ibu tidak cepat dan tidak lambat. Pada umumnya, lagu yang mempunyai tempo sedang memiliki sifat gembira dan megah. Tanda tempo sedang terbagi lagi. 1. Moderato artinya sedang, 2. Allegro moderato yang artinya sedikit lebih cepat daripada moderato, 3. Andante artinya perlahan-lahan, 4. Andantino yang artinya perlahan-lahan akan tetapi lebih cepat daripada andante. Jenis yang ketiga, tempo cepat. Artinya, irama lagunya cepat. Pada umumnya anak-anak ibu, lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Nah, tanda tempo cepat terbagi lagi. 1. Allegro yang artinya cepat. 2. Allegretto yang artinya lebih cepat daripada allegro. 3. Vivace yang artinya sangat cepat. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu akan memberikan contoh lagu yang berdasarkan tanda-tanda tempo. Nah, yang pertama, maju tak gentar, yaitu contoh dari tempo cepat. Lagu Rayuan Pulau Kelapa, contoh dari tempo lambat. Bagimu Negeri, contoh dari tempo lambat. Satu Nusa Satu Bangsa, contoh tempo sedang. Halo Halo Bandung, contoh tempo cepat. Indonesia Pusaka, contoh lambat dan juga sedang. Berkibarlah benderaku, contoh cepat. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada ini menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada bisa disebut dengan intonasi. Ibu akan menjelaskan urutan tinggi rendah nada. Nah, sudah kamu lihat itu ada bentuk angka. Tinggi rendah nada itu ada 2 nak, ada yang bentuk angka dan ada yang bentuk balok. Yang ini ibu berikan bentuk angka. Itu ada angka 1 sampai 6, namun bedanya kalau dia titik bawah itu nada rendah. Kalau dia tidak memiliki titik itu nada sedang. Kalau dia ada tanda titik di atas angka itu nada tinggi. Nah, untuk kamu pahami, semakin ke kanan semakin tinggi nadanya. Kalau semakin ke kiri akan semakin rendah nadanya. Sekarang ibu akan memberikan mengenai urutan tinggi rendah nada dalam bentuk balok. Nah, itu sudah kamu lihat. Ada
nada dalam bentuk balok sama juga nak. Penjelasannya, jika semakin ke kanan akan semakin tinggi nadanya, dan jika semakin ke kiri semakin rendah nadanya. Itulah tanda tempo dalam bentuk balok. Sekarang kita akan membahas penjelasan tanda birama. Tanda birama ini sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya, birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka, atas dan bawah. Fungsi birama tentunya untuk membuat sebuah musik menjadi lebih terdengar menarik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis tanda birama. Dalam bentuk pola, Ibu tayangkan di video pelajaran kita dalam bentuk pola. Itu nanti akan Ibu berikan jenis-jenis tanda birama. Yang pertama, birama 4/4. Maksudnya tanda birama yang paling umum digunakan adalah tanda birama 4/4. Setiap genre musik bisanya menggunakan tanda birama 4/4. Hal ini bisa berarti bahwa setiap birama ada 4 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau 4 not 1/4 dalam setiap birama. Dalam artian mudahnya, tiap birama terdiri dari 4 ketukan. Seperti ini anak-anak Ibu. Jenis yang kedua, birama 3/4. Maksudnya di sini sering juga disebut dengan tempo waltz. Berarti setiap birama memiliki 3 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 3 not 1/4 dalam setiap birama. Jika kamu menulis sepotong musik untuk terdengar seperti waltz, maka gunakan tanda birama 3/4. Nah, cara mudahnya, tiap birama terdiri dari 3 ketukan. 3. Birama 6/8. Tanda birama 6/8 ini maksudnya setiap birama ada 6 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/8 atau ada 6 not 1/8 yang menjadi patokan tempo. Dalam arti maksudnya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Keempat, birama 2/4. Maksudnya, setiap birama ada 2 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau ada 2 not 1/4 dalam setiap birama. Nah, cara mudahnya anak-anak Ibu, tiap birama terdiri 2 ketukan. Nah, kamu dengar ya. Nah, Ibu akan menjelaskan singkatan atau simbol pada TK, TKKKT. Nah, kalau dia huruf T itu maksudnya tepuk tangan. Kalau dia K maksudnya hentakan kaki. Bisa juga divariasikan dengan T ataupun K. Nah, kalau P tepuk paha, M tepuk meja, TD tepuk dinding, TB tepuk bangku. Itulah keterangan berdasarkan pola birama yang kamu lihat anak-anak Ibu. Itu kan ada huruf T, huruf K. Itulah keterangannya. Anak-anak Ibu, sekarang Ibu akan menjelaskan karakter lagu dari jenis-jenis birama. Yang pertama, birama 4/4, karakter lagunya itu slow, temponya sedang, melankolis, lembut. Nah, lagu anak itu judulnya Kebunku, Pelangi, Bintang Kejora, Bintang Kecil, Kasih Ibu, Ambilkan Bulan, Burung Kutilang, dan lain-lain. Kalau lagu umum, Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan lain-lain. Yang kedua, birama 3/4. Karakter lagu tegas,
heroik, kepahlawanan. Lagu anak, cemara, burung kakak tua, naik-naik ke puncak gunung, burung tantina, tamanku, bunga nusa indah, topi bundar, dan lain-lain. Lagu umum, My Bonnie, Ibu Guru Kami, dan lain-lain. Yang ketiga, Birama 2/4. Karakter lagunya gembira, ceria, cepat, dan heroik. Nah, kalau lagu anak, cicak, potong bebek angsa, naik delman, bermain tepuk tangan, menanam jagung, bunda piaraku, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, sekarang lagu umumnya, di timur matahari, lagu gembira, berlabuh, dan lain-lain. Jenis yang keempat, Birama 6/8. Karakter lagunya slow, sangat lambat, lembut. Lagu anaknya Desaku, Bungaku, Ibu Guru Kami, dan lain-lain. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu akan memberikan tugas praktik SBDP kamu menyanyikan lagu Menanam Jagung. Nah, tadi ibu sudah menyebutkan lagu Menanam Jagung itu contoh jenis birama apa ya? Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu tahu ya. Kalau itu termasuk jenis birama berapa? Apakah 4/4, 3/4, 2/4, atau 6/8? Ayo, coba ditebak ya anak-anak ibu. Nah, demikianlah pembelajaran SBDP kita ya. Semoga bermanfaat. Energi matahari dan energi air. Matahari adalah pusat tata surya berupa bola gas yang mendatangkan panas dan terang pada bumi. Matahari menghasilkan energi matahari yang tak terbatas. Energi matahari merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Manfaat energi matahari yaitu bagi manusia. 1. Menghasilkan energi listrik. Ada banyak pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sinar matahari sebagai sumbernya. 2. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D untuk kebutuhan manusia. 3. Menjemur dan mengeringkan pakaian. Matahari berperan penting dalam mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. 4. Menyembuhkan gangguan kulit tertentu. Manfaat energi matahari bagi manusia. 1. Menghangatkan tubuh hewan agar bisa bertahan hidup. 2. Memperkuat tulang hewan agar menjadi lebih kuat. 3. Menjaga suhu tubuh hewan agar tetap hangat dan stabil. 4. Membantu pertumbuhan tubuh hewan agar menjadi lebih cepat.
Nah, sekarang anak ibu, manfaat energi matahari bagi tumbuhan. 1. Membantu proses fotosintesis yang berguna untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. 2. Energi cahaya matahari menjadi sumber nutrisi terbaik bagi tumbuhan. 3. Menghangatkan biji pada tumbuhan. 4. Mengaktifkan klorofil yang terkandung dalam tanaman. Nah, itulah penjelasan dari energi matahari. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan menjelaskan energi air. Energi air ini dimanfaatkan secara luas di Indonesia yang dalam skala besar telah digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, manfaatnya bagi manusia itu yang pertama sebagai sumber bahan pangan, yang kedua sebagai prasarana lalu lintas air, yang ketiga arus laut sebagai energi pendorong perahu secara alami, 4 sebagai objek wisata, 5 sebagai sumber bahan tambang. Sekarang manfaat energi air bagi hewan, yaitu membantu proses pencernaan, 2 menjaga suhu tubuh tetap normal, 3 membantu mengatur tekanan osmosis darah, 4 mengangkut nutrisi, 5 memproduksi susu. Nah, yang terakhir, manfaat energi air bagi tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis, 2 tempat proses reaksi biomikia dan reaksi metabolik tumbuhan, 3 penyusun utama protoplasma, 4 pendorong proses respirasi dan pergerakan tumbuhan, 5 untuk pelarut zat hara. Nah, anak-anak ibu, demikian penjelasan mengenai energi air. Nah, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan. Ibu akan menjelaskan tugas kamu itu di halaman 10. Di halaman 10 itu ada amatilah teks notasi angka menanam jagung. Nah, di sini ibu minta kamu menyanyikan lagu menanam jagung. Ya, di halaman 10. Tapi kamu boleh melakukan gerakan atau tidak. Ya, kalau kamu mau melakukan gerakan, lihat video yang ibu buat di video pembelajaran kita, ya. Tapi kalau tidak kamu membuat gerakan, tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya dibuat gerakan karena akan mendapatkan nilai lebih. Itu dia untuk tugas SBDP. Kita praktek ya, Nak. Lalu untuk IPA itu ada di halaman 12. Di halaman 12. Nah, IPA di halaman 12 itu ada gambar perempuan lagi minum, laki-laki lagi mandi. Nah, itu gambarnya tidak perlu kamu gambar ya, Nak. Nah, pertanyaannya itu kamu jawab ada nomor 1 sampai 8 ya. Khusus IPA itu ada 8 soal. Kalau SBDP kamu praktik menyanyikan lagu menanam jagung. Lagunya bagaimana? Seperti video pelajaran yang ibu berikan tadi. Boleh memakai gerakan, boleh tidak. Tapi kalau memakai gerakan sudah pasti berbeda. Nilai kamu lebih bagus ya. Itu dia. Misalnya, Bu, bolehkah pakai musik? Boleh, pakai gitar juga boleh. Ya, itu dia. Untuk tugas lagu menanam jagung itu ibu kasih waktu sampai besok. Video kamu kirimnya sampai besok. Ya, Nak ya. Untuk SBDP prakteknya videonya kamu kirim, ibu tunggu sampai besok malam. Ya, ibu kasih batas waktu sampai besok malam. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran yang ibu berikan bermanfaat dan kamu dapat mengerti. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.